Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan semangat mengikuti PJJ serta bahagia. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan PJJ ini terselenggara kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan KKG Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Seperti kita ketahui bahwa kita masih dalam keadaan pandemi, makanya masih belajar di rumah. Tetap semangat ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sri Mulyani. Ibu bertugas di SDN Kebon Melati 1. Hari ini pembelajarannya materi kelas 3 masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 6. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ayo persiapkan dulu buku tulisnya, buku penunjang, dan alat-alat tulis yang lainnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Mari simak video doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Seperti kita ketahui, saat ini masih dalam keadaan pandemi kondisinya. Oleh karena itu, kalian harus menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, terutama dengan adanya 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, jangan lupa jika kalian keluar rumah pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ketiga, social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, mengurangi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan kosakata baru dari teks yang berjudul Mencangkok Tanaman dengan Tepat. Kedua, peserta didik dapat membuat kalimat dari kosakata baru tersebut dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal pembagian dengan cara bersusun dengan tepat. Nah, di sini ada gambar mencangkok dan juga wacana atau teks mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang mencangkok. Apa arti mencangkok? Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Dalam mencangkok juga ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya, mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil mencangkok adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat.
akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Di sini juga ada gambar cara mencangkok. Apa saja cara mencangkok dan alat-alat untuk mencangkok? Cara mencangkok tanaman, alat-alatnya, alat-alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Apa itu pupuk kandang, Bu? Pupuk kandang itu kotoran dari hewan, bisa kambing, biasanya dari kambing. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1 atau 2 bulan. Setelah akarnya tumbuh, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Di situ ada gambar A, B, dan C. Itulah cara mencangkok tanaman. Nah, di sini Ibu ada soal latihan ya. Dari teks tentang mencangkok tadi, kalian pasti menemukan kosakata baru. Oleh karena itu, Ibu tugaskan beri tanda kosakata baru yang kalian temukan dari teks bacaan minimal 3. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Jadi setelah dicari menurut kalian kosakata baru, lalu dicari artinya, kemudian dibuat kalimatnya. Nah, di sini Ibu juga ada latihan soal cerita. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan tersebut. Nah, pohonnya ada berapa, Nak? Ada 180, betul. Terus mau disimpan ke berapa tempat? Ke 3 tempat. Berarti dalam matematika bentuk angkanya 180 dibagi 3. Cara penyelesaiannya dengan cara bersusun. Ya, 183 dibagi 3. Karena 3 angka, itu kalian mungkin masih kesulitan, jadi kita ambil 2 angka dulu, yaitu 18. 18 dibagi 3 berapa? 18 bagi 3 itu sama juga berapa dikali yang hasilnya 18. Ayo kita sama-sama cari. Ibu punya 5 kali 3. 5 kali 3 15, sama tidak? Oh, berarti belum ya. Kita cari lagi. 6 kali 3 18. Nah, sekarang sudah ketemu. 6 kali berarti 18 bagi 3 itu hasilnya 6. Kalau dikali sama saja 6 dikali 3. Simpan di atas 6. Nah, hasil dari 18 bagi 3 yaitu 6. 6 dikali 3. Kalau dari atas ke bawah dikali, simpan di bawah. Berapa 6 kali 3, Nak? Tadi 6 kali 3 itu 18. Simpan di bawah. Nah, 6 kali 3 yaitu 18. Setelah itu kita kurangi dulu.
1 dikurangi 1 berapa? Iya, 0. 8 diambil 8 juga 0. Kalau angka 0 tidak usah ditulis. Di situ ada sisa angka berapa? Iya, angka 0. Kita simpan di bawah. Angka 0 di atas itu kita simpan di bawah. 0 dibagi 0 itu berapa? Tetap 0. Iya. Simpan di atas, di sebelahnya angka 6. Nah, sekarang dari angka 0 yang hasil dari pembagian 0 dibagi 3 dikalikan 3 dikali 0 dikali 3 itu sama dengan 0. Ya. Karena setiap angka 0 dikali berapapun atau dibagi berapapun hasilnya akan 0. 0 diambil 0 berapa? Ya, 0. Nah, ini berarti sudah selesai. 180 dibagi 3 hasilnya 60. Jadi 180 dibagi 3 itu 60. Nah, sekarang Ibu punya latihan soal tentang pembagian. Ada 5 soal. Ya, soal yang pertama 364 dibagi 4. Cara pengerjaannya seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kalian catat 5 soal ini atau di screenshot, kemudian kerjakan dengan caranya supaya kalian lebih paham dan lebih jelas lagi. Setelah dikerjakan, kalian kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan kosakata baru dari teks. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui arti kata-kata baru dari teks. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara mengerjakan pembagian dengan cara bersusun dengan benar. Baiklah, anak-anak yang soleh dan solehah kelas 3, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan, dan semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.